Bayangkan sebuah pesawat lepas landas di tengah badai yang hebat. Hujan menghantam badan pesawat, air mengalir di sepanjang sayap, dan sejumlah besar udara lembab masuk langsung ke dalam mesin. Dalam kondisi tersebut, setiap mesin menyerap sejumlah besar air bersama dengan udara. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam mesin pesawat dalam situasi seperti itu? Sekilas, jawabannya tampak jelas. Jika setiap mesin membutuhkan pembakaran yang stabil untuk berfungsi, memasukkan air ke dalam proses tersebut seharusnya mematikannya hampir seketika. Ini adalah gagasan yang intuitif, karena air dan pembakaran tampaknya tidak kompatibel. Namun, cukup dengan mengamati sebuah bandara selama badai untuk melihat bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logika tersebut. Pesawat lepas landas di bawah hujan lebat, menembus awan yang syarat dengan air, dan mendarat sementara tirai hujan yang sangat deras menghantam mesin mereka. Dalam kondisi tersebut, mesin tidak hanya tetap berfungsi, tetapi juga melakukannya dengan stabilitas yang mengejutkan. Mesin tidak mati atau berhenti, dan dalam sebagian besar kasus, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda yang terlihat bahwa mereka sedang menelan sejumlah besar air. Di dalam sebuah mesin jet, beberapa proses terjadi pada saat yang sama. Udara dipercepat, dikompresi, dan dicampur dengan bahan bakar sementara suhu mencapai tingkat yang ekstrem. Dalam lingkungan tersebut, air tidak berperilaku seperti halnya di dalam mesin konvensional. Memahami apa yang sebenarnya terjadi memerlukan mengikuti perjalanan air sejak saat pertama ia masuk ke dalam mesin. Hanya dengan cara itu dapat dipahami mengapa mesin modern mampu melewati hujan deras tanpa mati. Namun sebelum mencapai pembakaran dan suhu tinggi, ada tahap penting yang terjadi tepat di bagian masuk mesin. Apa yang sebenarnya terjadi dengan air ketika ia masuk ke dalam mesin jet? Ketika pesawat menembus badai, udara yang masuk ke dalam mesin tidak datang sendiri. Bersamanya, ikut ribuan tetes air yang terbawa oleh aliran yang tersedot langsung ke bagian dalam mesin bercampur dengan udara yang memberi makan proses pembakaran. Sejak saat itu, dimulailah sebuah perjalanan yang kompleks karena tetesan air tidak bergerak dalam keadaan utuh maupun mengikuti lintasan yang sederhana. Di dalam mesin, mereka bertemu dengan aliran udara yang dipercepat, berubah arah, dan melewati serangkaian kompresor sebelum mencapai zona yang lebih panas dalam sistem. Fenomena ini dapat menjadi lebih intens pada momen-momen tertentu dalam penerbangan, terutama selama lepas landas di bawah hujan deras. Selama lepas landas, mesin beroperasi mendekati daya maksimumnya, sementara pesawat mempercepat di atas landasan yang tertutup air. Roda-roda pendaratan menimbulkan percikan yang bersama dengan hujan yang jatuh langsung dari langit, membentuk aliran tetesan yang akhirnya masuk ke dalam saluran masuk mesin. Hal ini juga dapat terjadi ketika pesawat menembus awan yang syarat dengan kelembapan, di mana dalam kondisi meteorologis tertentu, terutama pada awan konvektif atau badai, jumlah air yang tersuspensi di udara bisa sangat tinggi. Meskipun dari kabin tampak hanya seperti awan biasa, mesin terus-menerus menyerap udara yang syarat dengan tetesan kecil yang langsung masuk ke dalam sistem. Setelah tetesan tersebut masuk ke dalam mesin, aliran udara dan air menemui hambatan besar pertamanya, yaitu fan, kipas besar yang terletak di bagian masuk turbofan. Kipas ini berputar dengan ribuan putaran per menit dan menggerakkan massa udara yang sangat besar. Ketika tetesan air menghantam bilah-bilahnya, efeknya langsung terasa dan tetesan besar terpecah menjadi banyak tetesan yang lebih kecil. Alih-alih berupa tetesan besar yang berat yang dapat bergerak secara tidak teratur, air tersebar menjadi awan partikel yang jauh lebih halus yang lebih mudah terbawa oleh aliran udara. Sejak saat itu, perilaku air di dalam mesin hampir sepenuhnya didominasi oleh dinamika udara yang mengangkutnya. Dan aliran udara tersebut sangatlah kuat di dalam mesin, di mana ia dipercepat, berubah arah, dan melewati saluran yang dirancang dengan cermat untuk mengarahkannya ke inti sistem. Dalam lingkungan tersebut, tetesan air kecil terperangkap di dalam arus utama.
Sebagian terdorong ke arah dinding internal mesin oleh efek aerodinamis dan akhirnya menyimpang ke area di mana mereka tidak memengaruhi kinerja inti. Sebagian lainnya terus bergerak bersama aliran udara. Pada mesin turbofan modern, sebagian besar aliran yang melewati fan tidak masuk ke dalam inti mesin, melainkan melewati saluran bypass yang mengelilingi inti pusat. Aliran sekunder ini membawa sebagian air yang tertelan dan menjauhkannya dari area yang paling kritis dalam mesin. Namun, tidak semua air mengikuti jalur tersebut karena sebagian aliran memang diarahkan ke dalam inti, menuju area di mana ruang bakar berada. Dengan demikian, sebagian air yang telah terfragmentasi melanjutkan perjalanannya menuju inti mesin, di mana aliran udara menjadi jauh lebih kuat dan kondisi berubah secara drastis. Di wilayah inilah perilaku air di dalam mesin mulai menjadi jauh lebih menarik dari sudut pandang fisika. Namun ketika tetesan tersebut menembus zona mesin ini, di mana udara dikompresi dengan intensitas yang sangat tinggi, muncul sebuah pertanyaan yang tak terelakkan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam mesin? Ketika air berhasil melewati fan dan melanjutkan perjalanannya menuju inti mesin, ia memasuki salah satu wilayah di mana aliran udara berubah secara drastis. Sejak titik itu, pergerakan udara tidak lagi sekadar arus yang melewati mesin, melainkan mulai berubah menjadi proses kompresi progresif yang sepenuhnya mengubah lingkungan tempat tetesan tersebut bergerak. Wilayah tersebut sesuai dengan kompresor yang terdiri dari berbagai tahap bilah berputar dan statis yang bekerja bersama untuk meningkatkan tekanan udara. Setiap tahap mempercepat aliran dan mengarahkannya ke tahap berikutnya, secara bertahap meningkatkan kerapatan dan suhunya. Proses ini terjadi sementara bilah berputar pada kecepatan yang sangat tinggi, menciptakan lingkungan di mana udara terus-menerus berubah kecepatan, arah, dan tekanannya. Ketika tetesan air mencapai sistem ini, mereka sudah dalam keadaan terfragmentasi akibat melewati fan sebelumnya. Namun di dalam kompresor terjadi sesuatu yang lebih intens. Tetesan yang menghantam bilah berputar pecah menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Energi dari tumbukan dikombinasikan dengan kecepatan aliran udara, menghasilkan atomisasi tambahan yang mengubah banyak dari tetesan tersebut menjadi awan halus mikrotetesan yang tersuspensi di dalam aliran terkompresi. Proses ini penting karena sepenuhnya mengubah cara air berinteraksi dengan mesin, karena alih-alih berperilaku sebagai tetesan berat yang dapat mengganggu aliran, air menjadi bagian dari campuran yang sangat halus di dalam udara terkompresi. Oleh karena itu, partikel-partikel tersebut begitu kecil sehingga aliran aerodinamis dapat membawanya dengan relatif mudah melalui berbagai tahap kompresor. Pada saat yang sama, lingkungan di dalam kompresor juga mulai berubah seiring udara bergerak melalui tahap-tahapnya dan tekanannya meningkat bersama dengan suhunya. Meskipun di zona ini tingkat suhu masih jauh dari ekstrem yang dicapai dalam pembakaran, namun sudah cukup untuk membuat sebagian air mulai menguap secara bertahap. Beberapa mikrotetesan berubah menjadi uap bahkan sebelum mencapai tahap akhir kompresor. Bagian lain dari air, bagaimanapun, tidak langsung melanjutkan dalam aliran utama. Karena di dalam kompresor gaya aerodinamis mendorong partikel tertentu ke arah dinding internal mesin. Di sana mereka dapat menempel sementara pada permukaan logam atau bergerak menuju area di mana desain mesin memungkinkan pembuangannya secara bertahap yang mengurangi jumlah air yang terus bergerak menuju bagian paling kritis dari sistem. Namun, ketika jumlah air yang tertelan sangat besar, beberapa efek samping dapat muncul. Air dapat sedikit mengubah dinamika aliran, mengubah sudut masuk udara pada beberapa tahap kompresor, atau menghasilkan sedikit kehilangan efisiensi. Dalam kasus ekstrim, jika aliran menjadi terlalu tidak teratur, kompresor dapat mengalami ketidakstabilan sementara. Namun dalam sebagian besar skenario hujan deras, desain kompresor telah dipersiapkan untuk menangani kondisi ini tanpa menyebabkan mesin kehilangan fungsi normalnya. Udara tetap dikompresi, mikrotetesan melanjutkan perjalanannya, dan aliran tak terelakkan menuju tahap berikutnya dari mesin. Justru di sanalah perilaku air menjadi lebih menarik, karena setelah melewati kompresor,
udara terkompresi melanjutkan perjalanannya menuju salah satu wilayah paling menuntut dalam seluruh sistem, ditemani oleh partikel air yang sangat kecil yang masih tetap bercampur di dalam aliran. Pada titik ini muncul sebuah pertanyaan yang tak terelakkan. Jika sebagian dari cairan tersebut berhasil terus bergerak bersama udara terkompresi, apa yang terjadi ketika ia mencapai suatu zona dalam mesin di mana kondisi berubah secara begitu drastis? Ketika udara terkompresi meninggalkan kompresor, ia memasuki salah satu zona paling intens dalam seluruh mesin, yaitu ruang bakar. Di sini, udara bercampur dengan bahan bakar yang teratomisasi dan campuran tersebut dinyalakan secara terus-menerus menghasilkan aliran gas yang sangat panas yang kemudian akan menggerakkan turbin. Di wilayah mesin ini, suhu dapat dengan mudah melampaui 1000 derajat, menciptakan lingkungan energi yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang dialami air hingga saat itu. Ketika mikrotetesan air yang telah melewati kompresor masuk ke dalam lingkungan ini, hal pertama yang terjadi adalah perubahan fisik yang hampir seketika. Karena suhunya sangat tinggi sehingga banyak dari tetesan kecil tersebut menguap hampir secara instan, air berubah dari keadaan cair menjadi uap dalam hitungan sepersekian detik dan menyatu ke dalam aliran gas panas yang bersirkulasi di dalam ruang bakar. Perilaku ini penting karena membantah gagasan yang sangat umum bahwa air yang masuk ke dalam mesin hanya akan memadamkan pembakaran. Pada kenyataannya, lingkungan termal di dalam ruang bakar begitu energik sehingga sejumlah kecil air tidak mampu menyerap panas yang cukup untuk menghentikan reaksi. Alih-alih memadamkan nyala api, air dengan cepat berubah menjadi uap dan terus bergerak bersama aliran gas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa air tidak memiliki efek apapun di dalam ruang bakar karena ketika menguap, air menyerap energi dari lingkungan dan dapat menghasilkan sedikit pendinginan pada campuran udara dan bahan bakar. Selain itu, uap yang dihasilkan dapat untuk sementara mengencerkan gas panas di dalam ruang bakar. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat sedikit menurunkan suhu lokal atau mengubah dinamika aliran. Namun, proses pembakaran di dalam mesin jet bukanlah nyala api sederhana yang dapat dengan mudah dipadamkan. Proses ini distabilkan dengan cermat melalui geometri ruang bakar dan desain injektor bahan bakar. Udara terkompresi masuk dengan kecepatan tinggi, bercampur secara turbulen dengan bahan bakar dan menciptakan zona di mana nyala api tetap terikat secara stabil. Desain ini memungkinkan pembakaran tetap berlangsung bahkan ketika aliran udara atau suhu mengalami variasi kecil. Karena itu, dalam kondisi normal hujan deras atau awan yang syarat dengan kelembapan, keberadaan air di dalam pembakaran hampir tidak mengubah cara kerja mesin. Aliran udara tetap dominan, bahan bakar terus diinjeksikan secara konstan, dan reaksi kimia tetap stabil. Namun demikian, terdapat batas fisik ketika jumlah air yang tertelan sangat besar dan mencapai ruang bakar dalam waktu yang sangat singkat. Dalam kasus tersebut, efek pendinginan dapat menjadi lebih signifikan. Dalam kondisi ekstrim seperti ini, uap yang dihasilkan dapat terlalu mengencerkan campuran atau menurunkan suhu hingga cukup untuk mengganggu kestabilan nyala api. Ketika hal ini terjadi, dapat muncul apa yang dikenal sebagai flame out, yaitu padamnya pembakaran di dalam mesin. Pada saat itu, aliran udara tetap melewati mesin, tetapi tidak lagi ada pembakaran yang menghasilkan gas panas yang diperlukan untuk mempertahankan daya. Meskipun fenomena ini jarang terjadi dalam kondisi operasi normal, hal ini merupakan salah satu skenario yang harus dipertimbangkan oleh para insinyur saat merancang mesin yang mampu menahan ingestion air. Kuncinya adalah bahwa sebagian besar situasi hujan atau kelembapan tidak menghasilkan jumlah air yang cukup untuk memicu efek ini. Mesin modern telah dirancang untuk menangani gangguan pada aliran, variasi suhu, dan sejumlah kecil air tanpa menyebabkan pembakaran menjadi tidak stabil. Faktanya, perilaku yang telah kita lihat sejauh ini bukanlah suatu kebetulan. Bukan sekadar mesin menoleransi air secara kebetulan. Seluruh sistem dirancang sejak awal dengan mempertimbangkan bahwa mesin akan beroperasi dalam hujan, menembus awan yang syarat kelembapan, dan pada kondisi tertentu akan menelan jumlah air yang cukup besar. Namun,
Semua ini tidak hanya bergantung pada teori atau perhitungan teknik. Sebelum sebuah mesin dapat mulai digunakan, ia harus membuktikan melalui pengujian nyata bahwa ia mampu menahan kondisi ekstrem tersebut. Pengujian ini merupakan bagian dari proses sertifikasi yang harus dilalui oleh setiap mesin penerbangan, di mana para produsen diwajibkan untuk menunjukkan bahwa mesin dapat terus berfungsi bahkan ketika terpapar kondisi cuaca yang sangat parah. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa desainnya memungkinkan, karena perilaku mesin harus diamati dan diukur secara langsung di bangku uji. Dalam fasilitas ini, mesin dipasang pada struktur pengujian di mana ia dapat beroperasi pada berbagai tingkat daya, sementara para insinyur memantau setiap parameternya. Setelah mesin stabil, sistem yang mampu menyuntikkan sejumlah besar air langsung ke saluran masuk mesin mulai digunakan. Tujuannya adalah untuk mensimulasikan kondisi hujan lebat atau awan yang syarat kelembapan, mereproduksi skenario yang mungkin dihadapi mesin selama masa operasinya. Selama pengujian ini, air dimasukkan secara terkendali ke dalam aliran masuk sementara mesin terus beroperasi. Dalam banyak kasus, mesin dijalankan pada daya tinggi, mendekati kondisi yang digunakan saat lepas landas, yang memungkinkan untuk mengamati bagaimana sistem merespons ketika aliran udara berada pada tingkat maksimum dan efek air dapat menjadi lebih signifikan. Dalam kondisi ini, jumlah air yang digunakan biasanya jauh lebih besar daripada yang akan dihadapi mesin dalam penerbangan normal, suatu pendekatan yang secara sengaja dibuat konservatif untuk memastikan bahwa mesin memiliki margin toleransi yang luas terhadap kondisi cuaca buruk. Dengan kata lain, mesin harus menunjukkan bahwa ia dapat terus berfungsi bahkan ketika jumlah air yang tertelan jauh melebihi apa yang biasanya terjadi selama badai. Selama pengujian ini, ketika air masuk ke dalam mesin, para insinyur dengan cermat mengamati perilaku berbagai parameter, di antaranya stabilitas pembakaran di dalam ruang bakar, dengan menganalisis apakah nyala api tetap stabil atau muncul fluktuasi yang dapat memengaruhi kinerja mesin. Perilaku kompresor juga dipantau, karena gangguan dalam aliran dapat menyebabkan ketidakstabilan aerodinamis. Selain parameter tersebut, para insinyur memberikan perhatian khusus pada perilaku getaran mesin karena ketika air menghantam komponen internal, terutama bilah fan atau kompresor, dapat terjadi perubahan dalam dinamika sistem. Sensor yang dipasang pada mesin memungkinkan pendeteksian setiap peningkatan getaran yang tidak normal yang dapat menunjukkan adanya masalah struktural atau aerodinamis. Sementara pada saat yang sama, suhu internal, tekanan sistem, dan kecepatan rotasi berbagai poros mesin terus dipantau. Bahkan dalam kasus ekstrem di mana pembakaran sampai padam selama pengujian, mesin harus menunjukkan bahwa ia mampu pulih. Oleh karena itu, kemampuan penyalaan ulang mesin juga dievaluasi dalam kondisi yang terkontrol, dengan memverifikasi bahwa sistem dapat kembali menstabilkan pembakaran setelah gangguan yang signifikan. Hanya setelah berhasil melewati semua pengujian ini, sebuah mesin dapat melanjutkan dalam proses sertifikasi dan disetujui untuk digunakan dalam penerbangan. Proses ini memastikan bahwa ingestion air bukanlah situasi yang tidak terduga bagi mesin, melainkan sebuah skenario yang telah dipelajari, diuji, dan divalidasi dengan cermat sebelum mesin mulai digunakan. Pada akhirnya, alasan mengapa mesin pesawat dapat terus berfungsi di bawah hujan deras bukanlah sebuah misteri atau kebetulan. Ini adalah hasil dari kombinasi rekayasa canggih, desain yang cermat, dan pengujian yang ketat yang memastikan bahwa mesin dapat beroperasi dengan aman bahkan ketika menghadapi kondisi lingkungan yang ekstrem. Jika kita kembali ke titik awal dari video ini, kita akan mengingat bahwa semuanya dimulai dari sebuah gagasan yang tampak sepenuhnya logis. Jika sebuah mesin membutuhkan pembakaran untuk berfungsi, maka air seharusnya dapat memadamkannya dengan mudah. Namun, dengan mengikuti langkah demi langkah apa yang terjadi di dalam mesin jet, kenyataannya ternyata jauh lebih menarik daripada intuisi awal tersebut. Dengan mengamati kembali seluruh proses tersebut, kita melihat bahwa air masuk ke dalam mesin bersama udara yang terus-menerus disedot olehnya. Dan saat melewati fan, tetesan air terfragmentasi dan tersebar di dalam aliran. Kemudian melewati kompresor,
di mana banyak di antaranya mengalami atomisasi lebih lanjut, sebagian menyimpang ke arah dinding internal, dan sebagian lainnya mulai menguap seiring tekanan dan suhu meningkat. Sebagian kecil terus bergerak hingga mencapai ruang bakar, di mana lingkungan termalnya begitu ekstrim sehingga sebagian besar air tersebut dengan cepat berubah menjadi uap. Pada titik ini, mesin tetap berfungsi karena pembakaran dirancang untuk tetap stabil, bahkan ketika menghadapi gangguan sesaat. Aliran udara, geometri ruang bakar, injeksi bahan bakar, dan sistem kontrol bekerja bersama sehingga sejumlah kecil air tidak memadamkan nyala api. Selain itu, desain mesin itu sendiri membantu mengelola air di dalam sistem dengan mengalihkan sebagian aliran dan menjaga kestabilan keseluruhan. Semua ini juga diuji melalui pengujian yang ketat sebelum mesin mulai digunakan. Mesin harus menunjukkan bahwa mereka dapat terus berfungsi, bahkan ketika menghadapi jumlah air yang jauh lebih besar daripada yang biasanya ditemui selama penerbangan. Oleh karena itu, ketika sebuah pesawat lepas landas di bawah hujan deras atau menembus awan yang syarat kelembapan, mesinnya tidak sedang berimprovisasi. Mesin tersebut bekerja persis seperti yang telah dirancang, diuji, dan disertifikasi untuk melakukannya. Jika kamu tertarik untuk mengetahui bagaimana mesin-mesin ini benar-benar bekerja dan memahami apa yang terjadi di dalamnya ketika menghadapi situasi yang tampaknya mustahil, berlangganan adalah cara terbaik agar tidak melewatkan video berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi fenomena ini dengan kedalaman yang sama. Dan jika video ini menurutmu menarik, memberikan like membantu algoritma untuk merekomendasikannya kepada lebih banyak orang dan memungkinkan jenis konten seperti ini terus berkembang. Karena pada akhirnya, di balik setiap penerbangan terdapat sejumlah besar rekayasa, fisika, dan pengetahuan yang bekerja secara diam-diam. Mesin-mesin luar biasa yang, tanpa hampir ada yang menyadarinya, menggerakkan dunia setiap hari.